Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta keadilan dari hukum-hukumnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, yang marhumah, yang diberi kebaikan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sebagaimana telah diketahui, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin bersama-sama mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari tafsir surat Al-Hujurat, dan kita hanya ingin menyampaikan faedah, bukan ingin menyampaikan tafsir ini secara lengkap, secara detail, dengan menyebutkan sebab nuzulnya, dengan menyebutkan qiraah yang ada dalam ayat-ayatnya, atau aqwalus salaf terhadap setiap kalimat dari atau setiap ayat dari surat ini, namun sekedar faedah dan tidak ada target harus selesai sampai akhir surat ini. Namun kita hanya ingin mengambil faedah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bisa mengambil faedah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pula kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita dari kebenaran. Dan kita pilihkan surat Al-Hujurat karena di dalamnya ada adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada adab-adab yang lainnya. Ada akhlak al-fadilah, disebutkan di sini ada akhlak-akhlak Islamiyah, akhlak-akhlak kaum muslimin yang sudah semestinya kita berakhlak dengannya. Karena Al-Quran sebagaimana kita ketahui diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk dibaca, tetapi ditadabburi dan diamalkan apa yang ada di dalamnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ditanya tentang akhlak beliau, dijawab oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan akhlaknya apa? Dikatakan kana akhlaquhul Quran. Aisyah radhiyallahu anha memberitakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Quran. Dahulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah sumber akhlak, sumber yang akan memberikan kepada kita keterangan-keterangan tentang akhlak yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai orang-orang yang berakhlak dengannya. Dan juga disebutkan akhlak-akhlak yang tercela, yang kita harus menjauhinya, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berakhlak dengannya. Maka mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini berupa faedah-faedah dari tafsir terhadap surat ini
akan memperbaiki akhlak kita dan akan memperbaiki keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Di dalam surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala memulai sebagaimana surat-surat yang lainnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini siapa? Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka di sini ada tanbih li ahli iman. Ada peringatan, ada meminta perhatian kepada ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana telah diketahui insyaallah oleh sebagian besar antum, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah Subhanahu wa taala yaqul ya ayyuhalladzina amanu," kalau kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fa'ar'iha sam'ak," maka siapkanlah pendengaranmu. Kenapa? Karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu fa imma khairun tu'maru bihi, setelah dipanggil dengan panggilan iman maka akan disebutkan oleh Allah, bisa jadi akan disebutkan perintah, akan disebutkan kebaikan yang kita diperintahkan untuk melakukannya, wa imma syarrun tuhadzaru minhu, atau akan disebutkan kejelekan yang kita dilarang untuk apa? Melakukannya. Maka siapkan pendengaran kita. Setiap kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya ada apa? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan khairun tu'maru bihi, kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya, dan ada kemungkinan yang kedua adalah syarrun, kejelekan yang kita itu diingatkan untuk diperingatkan untuk tidak melakukannya atau mendekatinya. Nah, ikhwana fi din azanallah wa iyyakum, maka demikian pula di sini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ada faedah dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan fa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, kullu ma fil Qur'an min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, setiap dalam Al-Qur'an setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian if'alu kada, lakukan ini, au utruku kada, atau tinggalkan ini. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau ada larangan. Ini semuanya yadullu ala annal iman huwa sabab ad-da'i wal mujib limtisali dzalikal amr. Ini menunjukkan apa? Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, lakukan ini, ya ayyuhalladzina amanu, tinggalkan ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya menjalankan dan meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah itu haruslah disebabkan karena iman. Dibangun di atas iman. Ketika seorang menjalankan perintah Allah, jadikanlah dia menjalankannya karena iman. Dan ketika dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ad-da'i yang mendorong dia, al-mujib yang mengharuskan dirinya, limtisali dzalikal amr, untuk menjalankan perintah tersebut, atau istinab dzalika an-nahi, atau menjauhi larangan tersebut, haruslah dibangun di atas iman. Haruslah pendorongnya itu karena iman. Karena iman sebagaimana kita ketahui al-iman al-iman huwa at-tasdiq al-kamil mimma yajibu at-tasdiq bihi al-mustalzim li a'malil jawarih. Karena iman itu bukan sekedar apa? Angan-angan. Iman itu membutuhkan bukti dengan amalan, sebagaimana dikatakan oleh
Al-Imam Hasan Al-Basri, "Laisal iman bitamanni wala bitahalli wa innamal iman ma waqara fil qalb wa sadaqathul a'mal." Iman itu bukan sekedar hiasan, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar angan-angan, tetapi iman adalah sesuatu yang betul-betul menancap di dalam hati, kokoh di dalam hati, diyakini, dibenarkan dan dibuktikan dengan amalan. Dibuktikan dengan amalan. Oleh karena itu seorang ketika beramal karena iman. Dan ini banyak disebutkan dalam hadis juga. Disebutkan misalnya dalam masalah puasa, bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imana wahtisaba." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, maka dia menjalankannya karena iman, bukan karena orang lain banyak melakukannya, semua orang melakukannya kemudian dia ikut melakukannya. Bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang semestinya dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan ibadah, ketika dia sholat, dia melakukannya karena iman. Ketika dia itu menjalankan ketaatan atau dia itu meninggalkan larangan, maka itu semuanya karena iman. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ini akan bermanfaat, akan memberikan faedah, akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan amal soleh. Amal solehnya karena iman. Disebutkan dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun itu perempuan, tapi karena apa? Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Dia yakin bahwasanya itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Karena amal soleh lah, dia menjalankannya karena iman, dan dia yakin dengan itulah dia akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebahagiaan itu bukan karena sebab yang lainnya, tetapi karena sebab amal soleh. Dengan sebab amal soleh, seseorang akan bahagia. Ini dijadikan hubungan bahagia dan tidak bahagia dengan amal soleh. Bukan bahagia itu ketika orang mendapatkan dunia, bukan. Banyak orang dapat dunia tapi tidak bahagia. Bukan pula kalau tidak dapat dunia, bukan. Banyak juga orang yang tidak dapat dunia dan tidak bahagia. Ada orang yang dapat dunia tapi melampaui batas sehingga tidak mau beramal. Akhirnya dia tidak bahagia. Ada juga orang yang karena tidak punya dunia, miskin, akhirnya dia sibuk dengan dunianya dan lupa dengan akhiratnya. Maka bahagia bukan karena dunia, apakah banyak ataukah sedikit, tetapi bahagia dan tidak bahagia seseorang itu karena sebab apa? Karena sebab amal saleh. Maka di sini harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankannya karena imannya. Ini yang pertama, faedah dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya ayat ini, semua ayat yang di sana ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, jalankan ini, ya ayyuhalladzina amanu, tinggalkan ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika beramal soleh, jadikanlah yang menjadi pendorong dia untuk melakukannya adalah karena apa? Karena iman. Luruskan niatnya, kokohkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada balasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu, lakukan ini, ya ayyuhalladzina amanu, tinggalkan ini,
di sini menunjukkan atau menjelaskan annal iltizam bima ba'dan nida min muqtadayatil iman. Bahwasanya menjalankan apa yang disebutkan dari perintah atau larangan setelah ya ayyuhalladzina amanu ini merupakan apa? Merupakan perwujudan dari iman. Merupakan perwujudan dari iman. Ketika orang sudah mengaku beriman, maka semestinya kalau sudah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, lakukan ini, ya ayyuhalladzina amanu, tinggalkan ini. Kalau dia betul-betul beriman, maka dia harus membuktikan namanya imannya dengan menjalankan perintah yang Allah sebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, atau dengan meninggalkan larangan yang Allah sebutkan setelah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perwujudan dari keimanan. Artinya seorang yang beriman dia harus mewujudkan keimanannya. Kalau dia memang betul-betul beriman, wujudkan keimanannya dengan menjalankan perintah-perintah tersebut atau meninggalkan larangan-larangan tersebut. Nah, bisa difahami? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa setelah ya ayyuhalladzina amanu ini? Apa yang disebutkan? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tuqaddimu. Jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa min at-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih al-bid'ah bi jami' anwa'iha. Termasuk mendahului Allah dan Rasulnya adalah apa? Perbuatan bid'ah. Berarti di sini larangan untuk apa? Jangan berbuat bid'ah. Jangan melakukan bid'ah. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Di antara maknanya, jangan engkau terjatuh kepada bid'ah. Jangan engkau melakukan bid'ah. Nah, kenapa? Ini termasuk mendahului Allah dan Rasulnya karena dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan dan tidak menjalankan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Bahkan ini termasuk bentuk mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat jelek sekali. Bentuk mendahului Allah dan Rasulnya yang termasuk dari bentuk mendahului Allah dan Rasulnya yang paling jelek. Dengan melakukan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Nabi sudah mengingatkan kewajiban kita mengikuti sunnahnya, mengikuti jalannya. Wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku. Wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku. Berarti tidak boleh membuat jalan yang lain. Jangan buat jalan-jalan yang baru. Jangan membuat ibadah-ibadah yang baru. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak membuat jalan yang baru. Semuanya mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya jalan yang baru? Tidak punya jalan baru, tidak punya thariqah yang namanya thariqah Bakriyah, tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab tidak punya thariqah yang namanya thariqah Umariyah. Utsman bin Affan tidak punya thariqah yang namanya thariqah Utsmaniyah. Ali bin Abi Thalib tidak punya thariqah yang namanya thariqah apa? Alawiyah. Tidak. Thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku. Maka kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat yang baru. Ketika orang membuat yang baru, maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap ayat ini. Taqaddum, mendahului Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah jalanku dan jalannya al-khulafa'ir rasyidin, dan gigit erat-erat jalan tadi dengan gigi geraham.
Kemudian apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Hati-hati kalian dari melakukan hal-hal yang diada-adakan terhadap agama. Nah, dan disebutkan dalam hadis berikutnya atau yang lainnya lebih mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara-perkara yang baru dalam agama adalah perkara yang sesat. Khana fid din azanallah wa iyyakum. Maka di sini ayat ini melarang kaum muslimin, melarang orang-orang yang beriman untuk melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama, membuat jalan-jalan ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka setiap orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama, mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, maka dia secara tidak langsung dia telah mengatakan atau menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum menyampaikan agama ini dengan semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayatnya bahwa agama ini telah apa? Telah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti tidak perlu ditambahi. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah, mengada-adakan amalan yang baru yang tidak ada syariatnya, dia telah membuat sesuatu yang baru, mengada-adakan yang baru sehingga menambahi. Maka secara tidak langsung dia telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, maka dia telah menyangka bahwa syariat ini belum sempurna. Seakan-akan dia mengatakan bahwa syariat ini belum sempurna dan dia yang menyempurnakannya. Dengan apa dia menyempurnakannya? Dengan amalan yang baru tadi. Padahal apa yang dia lakukan justru merupakan bentuk kesalahan, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khana fid din, a'azanallahu wa iyyakum, maka kita katakan kepada orang yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama ini, kita katakan kepada mereka, kamu mengakui agama ini sudah sempurna atau tidak? Kalau dia mengatakan apa? Sudah sempurna, maka kita katakan berarti kamu tidak boleh mengada-adakan yang baru, tidak boleh menambahi. Kalau dia mengatakan belum sempurna, wah ini berbahaya. Dia menentang apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya bahwa agama ini telah sempurna. Nah, begitu pula kita katakan kepada dia, apakah kamu lebih tahu tentang agama ini? Ataukah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Mana yang lebih tahu kira-kira? Apakah kamu merasa lebih tahu? Dia tentu akan mengatakan apa? Tidak. Kalau dia mengatakan lebih tahu, wah ini sudah kejahatan yang luar biasa. Dia pasti akan mengatakan apa? Tidak. Kalau begitu, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Apakah engkau menganggap diri kamu lebih baik sehingga engkau merasa melakukan amalan yang ternyata Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukannya? Ini seakan-akan dia mengatakan Rasulullah tahu tapi tidak melakukannya. Kalau saya melakukannya, maka secara tidak langsung dia telah menuduh dirinya lebih baik daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka bagaimanapun juga orang-orang yang berbuat mengada-adakan amalan yang baru dalam agama ini adalah perkara yang sangat tercelah. Khana fiddin a'azanallahu wa iyyakum, ini makna apa? La tuqaddimu baina yadayillah, di antaranya larangan untuk melakukan apa? Amalan-amalan yang baru yang tidak ada syariatnya. Termasuk dari taqaddum, mendahului Allah dan Rasulnya, taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an yaqula al-insan qawlan yahkumu bihi baina ibadillah aw fi ibadillah wa laysa min syari'atillah. Termasuk dari taqaddum, mendahului Allah dan Rasulnya, adalah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan dalam rangka menghukumi seseorang atau menghukumi perselisihan di antara kaum muslimin, yang
dia itu menghukuminya bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghukuminya dengan pendapatnya sendiri atau dengan perasaannya atau dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan ini halal, ini haram, itu salah, itu benar, orang itu salah, orang itu benar, atau yang semisalnya, namun tidak berdasarkan apa? Dalil. Tidak berdasarkan dalil. Ini termasuk apa? Mendahului Allah dan Rasul. Maka di sini harus hati-hati. Ikhwan fiddin, a'azanallahu wa iyyakum. Kita harus betul-betul hati-hati dalam masalah menetapkan hukum halal dan haram, karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh di antara kita, siapapun di antara kita, untuk menetapkan halal dan haram dari dirinya sendiri. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan hak ini kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga seseorang yang salah dalam suatu permasalahan, mengatakan ini halal ternyata haram, atau mengatakan ini haram ternyata apa? Halal, dan dia tahu bahwa dirinya salah, harus segera apa? Harus segera kembali. Harus segera kembali kepada kebenaran. Harus segera kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka seorang ketika tergelincir, bisa jadi seorang itu tergelincir mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh, dia katakan boleh, maka dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahului Allah dan Rasulnya ketika dia tahu bahwa dirinya salah. Harus kemudian dia membetulkannya. Apalagi kalau sudah diucapkan di hadapan umat, di hadapan masyarakat, kemudian masyarakat menjalankan sesuatu yang tidak boleh, yang sesungguhnya syariat Allah mengatakan tidak boleh, tapi orang tadi mengatakan apa? Boleh. Maka tidak cukup dia kembali sendiri, tapi dia juga harus menyatakan kepada umat bahwasanya apa yang dia katakan salah dan apa yang dilakukan itu salah, maka jangan dilakukan lagi. Qana fiddin, a'azanallahu yakum. Ini diantara makna at-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disuruh bertakwa di sini? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pun butuh untuk diingatkan. Orang-orang yang beriman pun adalah orang-orang yang mungkin terjatuh kepada kesalahan. Bukan orang-orang yang maksum. Tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Adapun para sahabat dan kita semuanya setelahnya, maka bukan orang-orang yang apa? Bukan orang-orang yang maksum. Sehingga diingatkan dengan kalimat ittaqullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ittaqullah. Bisa terjatuh kepada kekeliruan dan diingatkan dengan kalimat ittaqullah. Ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum. Maka setiap kita pantas untuk diingatkan, berhak untuk diingatkan, dan jangan merasa dirinya sebagai orang yang tidak pantas untuk diberi nasihat. Setiap kita mungkin ada kemungkinan terjatuh kepada kesalahan, dan kaum muslimin bisa terjatuh pada kesalahan, dan setiap orang bisa memiliki kekurangan, dan ini bisa diobati dengan at-tanasuh, dengan saling menasihati. Dan kekurangan pun bisa ditutupi dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan tolong menolong, sehingga yang kurang menjadi lengkap, yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna dengan adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Qana fiddin azanallahu wa iyyakum. Maka ini kalimat yang besar, ittaqullah. Artinya apa? Ittaqullah artinya dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ittakhadhu wiqayatan min azabillah jalla wa ala. Ambillah tamengilah diri kamu dari terkena azab Allah.
Tamengilah diri kamu dari terkena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari wiqayah, karena takwa itu secara bahasa artinya seseorang menjaga dirinya supaya tidak terkena sesuatu yang akan menyakiti dia. Supaya tidak terkena duri misalnya, atau supaya tidak terkena sesuatu yang akan menyakiti kakinya, duri atau kaca. Maka seseorang pakai apa? Pakai alas kaki, pakai sepatu atau pakai sandal. Maka dalam keadaan seperti itu dia dikatakan sedang apa? Bertakwa secara bahasa. Supaya orang tidak terkena panas matahari, maka dia menggunakan payung. Supaya tidak terkena hujan, dia menggunakan payung. Ini namanya bertakwa secara bahasa. Menamengi dirinya, membuat penghalang yang menghalangi dirinya dari terkena sesuatu yang dia tidak suka. Namun secara syar'i dalam agama kita bukan itu yang dimaksud dengan takwa. Bukan menamengi dirinya dari supaya tidak terkena panas matahari atau air hujan, tetapi memberikan tameng pada dirinya, mengambil tameng yang akan menghalangi dirinya dari terkena apa? Terkena azab Allah Subhanahu wa taala, terkena azab kubur, terkena azab api neraka. Diperintahkan kita untuk mengambil tameng. Apa itu tamengnya? Nah, kalau tadi tamengnya payung, tamengnya tadi apa? Sandal. Kalau sekarang bukan itu, apa tamengnya? Tamengnya adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kita kepada ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang apa saja perintah-perintah Allah itu untuk kita jalankan, dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Maka harus didahului dengan ilmu untuk bertakwa. Dan tidak akan terwujud takwa kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangannya karena juga mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, juga karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah takwa. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam." Sebagian manusia itu apabila dikatakan kepada mereka ittaqillah, kalau dikatakan kepada mereka ittaqillah, akhadhathu al-'izzatu bil ismi, ada yang tidak mau menerima peringatan. Ada orang yang kita diingatkan, takutlah kepada Allah, takutlah dari azab Allah, tinggalkan itu, kamu salah, jalankan ini wajib. Dia apa? Tidak mau menerimanya. Dia sombong dan merasa dirinya adalah orang yang bukan kepada dirinya nasihat itu harusnya. Saya orang yang baik, orang yang tidak pantas untuk dinasehati. Ini adalah ucapan yang berbahaya. Sifatnya orang-orang munafikin. Itu orang-orang yang ketika diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu menyombongkan dirinya dan tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran yang datang kepadanya. Fahasbuhu jahannam. Maka Allah mengatakan orang yang seperti ini cukuplah neraka jahannam sebagai tempat tinggal dia. Wal'iyadu billah. Maka seseorang harus senang ketika diingatkan oleh saudaranya, engkau salah, ini yang benar seperti ini, harus senang. Jangan kemudian tersinggung, jangan kemudian marah. Bahkan sami'na wa ata'na, saya dengarkan dan saya taati kebenaran itu. Kebenaran adalah sesuatu yang paling saya cintai, lebih saya cintai dari siapapun. Maka seorang demikian semestinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan dengan bertakwa, maka dia menerimanya. Nah, dan ini mengingatkan kita dengan apa yang pernah dipesankan oleh Syekh Abdullah Bukhari ketika beliau pernah hadir di tengah-tengah kita dahulu. Beliau mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan ittaqullah fi anfusikum, bertakwalah kalian kepada diri-diri kalian. Artinya apa?
jagalah diri-diri kalian dari terkena api neraka. Jagalah diri-diri kalian dari terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan ittaqillah fi ikhwanikum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap saudara-saudara kalian. Jangan kalian itu menyakiti mereka, jangan kalian menzalimi mereka. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah tameng yang menamengi diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan saudara-saudara kalian. Juga Syekh mengatakan ittaqillah fi da'watikum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap dakwah kalian. Nah, ini hati-hati. Takutlah kepada Allah, jangan sampai kemudian dengan sebab tidak berhati-hati akhirnya dia menjadi sebab rusaknya dakwah, hancurnya dakwah, atau semakin jauhnya kaum muslimin untuk mengikuti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalimat ini ma'asyiral muslimin, ittaqullah, kalimat yang besar. Dan jangan kemudian kita berpikir kepada orang, kita pikir kepada kita diri kita sendiri dulu. Jangan ketika mendengarkan ayat ittaqullah, ittaqullah, langsung kita ingat orang itu perlu diingatkan, orang itu perlu diingatkan. Tidak. Ingatkan dulu diri kita. Ayat ini kembalinya kepada kita terlebih dulu sebelum yang lainnya. Seseorang berusaha untuk memperbaiki dirinya dan mengoreksi dirinya dan melihat pada kekurangan-kekurangan dirinya sebelum dia mengoreksi yang lainnya, mengoreksi orang lain. Dia perbaiki dirinya, dia luruskan dirinya, dia koreksi dirinya, sehingga ketika datang nasihat, ketika datang peringatan kepada dirinya, dia berbahagia dan dia senang, dan itulah yang dia cari. Ikhwana fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang pertama ini dengan firman-Nya, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sami', itu artinya Allah itu maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala itu alim, artinya maha melihat. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa indama tu'min bi anna Allah sami' wa anna Allah alim. Kalau engkau sudah mengenal Allah dan engkau beriman bahwa Allah itu sami', bahwa Allah itu alim, bahwa Allah itu maha mendengar, dan bahwa Allah itu maha melihat, hal yumkin wa anta fi aqlika ar-rasyid an taqul ma la yurdih. Apakah mungkin engkau akan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang harus berusaha untuk mengambil buah dari keimanan dia kepada nama-nama Allah yang husna. Harus ada buahnya, bukan sekedar mengenal Allah itu sami', tapi tidak ada buah pada dirinya. Kalau dia itu betul-betul mengenal Allah itu sami', maka dia akan buktikan dari ucapan-ucapan dia. Dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu Allah itu sami'. Maka dia takut untuk mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaliknya dia akan mengatakan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sami', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Dan Syekh mengatakan wa a'taqid, dan aku yakin, law anna abaka nahaka an qaulin minal aqwal fahal tadajarra an tusmi'ahu ma la yardahu aw an tusmi'ahu ma nahaka anhu. Kata beliau, seandainya itu yang mengucapkan bapak kamu mengatakan jangan begini, kamu jangan ambil ini, jangan diminum, ini buat ini, dilarang oleh bapak kamu, atau bapak kamu memerintahkan sesuatu yang dia tidak suka, jangan ucapkan ini, jangan katakan seperti ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seseorang yang baik ketika mendengar dari bapaknya ada larangan untuk mengatakan ini atau melakukan ini? Jangan kamu ucapkan kata-kata seperti ini misalnya. Bapak tidak suka dengan ucapan itu misalnya. Kira-kira bagaimana orang tadi? Tentu dia tidak akan mengucapkannya, kan? Ini kalau kepada bapaknya. Bagaimana kalau kepada Allah Subhanahu wa taala?
yang maha kuasa, yang sangat keras azabnya, maka tentunya seseorang kalau betul-betul beriman bahwa Allah itu Sami', dia akan berhati-hati dari apa yang dia ucapkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka seseorang yang beriman dengan nama ini tentunya dia akan berhati-hati dalam berbuat. Dia akan berhati-hati dalam melakukan ini dan melakukan itu. Dia tidak ingin bermaksiat. Dia takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah melihat apa yang dia lakukan. Ikhwana fiddin, azanallah wa iyyakum, ini ayat yang pertama memberikan faedah kepada kita beberapa hal. Yang pertama apa tadi? Larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Jangan melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membuat yang baru yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mendahului artinya membuat yang baru yang itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuat ibadah yang baru, membuat tata cara ibadah yang baru. Atau menetapkan hukum yang tidak berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Menetapkan hukum yang itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengatakan halal padahal Allah mengharamkannya. Atau dia tidak tahu tentang hukumnya, dia berani untuk mengatakan halal atau haram padahal dia tidak mengetahuinya. Ini termasuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Perintah untuk apa? Untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita semuanya adalah orang yang pantas untuk apa? Diingatkan, pantas untuk diberi nasihat. Kita semuanya adalah orang-orang yang mestinya senang ketika diingatkan dari kesalahan, dan ketika diingatkan kita mengoreksi diri kita, melihat pada diri kita untuk kemudian kita kembali kepada kebenaran. Dan juga yang ketiga apa faedahnya? Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita ada dua nama di sini, yaitu apa? Sami' dan Alim. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini ada kalimat lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti siapkan pendengaran, siapkan hati untuk mendapatkan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang. Kalau yang pertama apa? Perintah, larangan untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian itu mengeraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian ucapkan kata-kata yang keras ya, di atas suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah ya berkaitan dengan ayat ini. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan sanadnya ketika turun ayat ini. Ya, ini ada seorang sahabat yang namanya Thabit ibn Qais. Beliau adalah orang yang sahabat yang suaranya keras. Beliau seorang sahabat yang suaranya keras. Ini Allah memberikan kepada beliau memang orang yang suaranya keras. Karena di antara orang ada yang memang asalnya apa? Keras. Kalau bicara enggak, asalnya itu keras, enggak bisa dengan diri. Ini sahabat Thabit ibn Qais. Ini termasuk sahabat yang suaranya keras. Maka ketika turun ayat ini dia mengatakan faqala ana alladhi kuntu arfa'u sauti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu adalah orang yang mengeraskan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau suaranya apa? Keras. Maka beliau merasa dirinya ditegur dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian memanggil Nabi kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian memanggil di antara kalian. Karena apa akibatnya?
Akibatnya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dengan sebab itu kalian akan bisa terjatuh pada kalian bisa dengan apa yang kalian lakukan itu, suara yang keras, mengeraskan suara di atas suaranya Nabi atau memanggil Nabi sebagaimana panggilan kepada yang lainnya, dengan sebab itu engkau bisa jadi telah gugur amalanmu. Bisa jadi telah gugur amalanmu dalam keadaan kau tidak merasa. Maka ketika turun ayat ini, sahabat Nabi tadi, siapa namanya? Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, dia merasa ayat ini turunnya untuk dia, dan kalau begitu telah hancur seluruh amalanku, telah gugur seluruh amalanku. Maka apa? Dia mengatakan, kalau begitu aku adalah ahlun nar, aku sudah menjadi penghuni neraka. Nah, maka dia kemudian wajalasa, dikatakan dalam hadis ini wajalasa fi ahlihi hazinan. Maka akhirnya dia duduk di rumah dengan sedih, di rumah terus sudah. Yang biasanya bersama Nabi di majelisnya Nabi, sekarang nggak pernah datang lagi. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kehilangan sahabat Thabit bin Qais ini. Menanyakan kepada para sahabatnya, di mana Thabit bin Qais kok tidak pernah kelihatan. Kemudian fantalaqa ba'dul qaum ilaih. Maka sebagian para sahabat menuju ke rumahnya Thabit bin Qais. Kemudian apa? Mereka mengatakan, faqalu lahu tafaqadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan kamu, mencari kamu. Kenapa kamu tidak pernah kelihatan lagi? Nah, malaka, ada apa dengan kamu kok tidak pernah datang lagi? Qala ana alladhi arfa'u shauti fawqa shautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang kalau bicara suara saya lebih keras dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qaul habita amali, telah gugur amalanku, telah sia-sia amalanku, dan ana min ahlin nar, dan aku adalah ahlun nar, aku adalah penghuni neraka. Nah, maka diberitakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadanya bahwasannya tidak demikian yang benar, bahwasannya bukan demikian yang benar, tetapi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma tarda an ta'isha hamidan wa tuqtalu syahida wa tadkhulul jannah. Nabi kemudian mengatakan kepada Thabit ibn Qais tadi, apakah kamu tidak ingin, apakah kamu tidak suka kalau kamu itu akan hidup bahagia? Apakah kamu tidak suka kalau kamu itu akan mati syahid? Apakah kamu tidak suka kalau kamu akan masuk ke dalam surga? Kemudian orang tadi mengatakan, bala waraditu, tentu saja saya senang ya Rasulullah, dan saya menyukainya. Nah, maka demikianlah Thabit bin Qais bukan ahlun nar, namun justru beliau adalah ahlu surga, dan termasuk dari orang yang diberitakan masuk ke dalam surga di dunia ini. Nah, khanafiddin azanallahu wa iyyakum. Demikian para sahabat. Nah, sebelum kepada yang lainnya, melihat pada dirinya, khawatir jangan ini pada dirinya. Dia mengoreksi dirinya sebelum mengoreksi yang lainnya, memperhatikan dirinya sebelum dia memperhatikan yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk mengucapkan suara yang keras, ya, dari lebih keras dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita, sebagian para ulama mengatakan ayat ini juga berkaitan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi berarti bagaimana ini pelaksanaannya, perwujudannya? Ini ketika ziarah ke makam Nabi, maka tidak boleh dia mengeluarkan kata-kata yang keras di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di sini ada larangan untuk apa? Jangan kalian memanggil sebagian kalian dengan panggilan-panggilan sebagaimana kalian memanggil di antara kalian. Jangan kalian memanggil Nabi dengan panggilan-panggilan sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian. Jangan mengatakan ya Muhammad begitu saja. Tapi apa? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi Allah. Adapun kepada yang lainnya,
ya tidak mengapa, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan untuk memanggil sebagaimana panggilan kepada yang lainnya. Sebagaimana juga kalau dipanggil oleh Nabi tidak boleh sebagaimana dipanggil oleh yang lainnya. Kalau dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa? Harus dipenuhi panggilannya. Harus dipenuhi panggilannya. Dalam keadaan apapun dia penuhi panggilannya. Karena taatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang apa? Yang mutlak. Bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ketika dipanggil oleh Nabi tidak boleh merasa seperti dipanggil oleh yang lainnya, begitu pula ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sebagaimana memanggil yang lainnya dengan menyebut namanya saja. Kenapa demikian? Apa akibatnya kalau melanggar larangan ini? Dikatakan di sini dalam ayat ini antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena dengan sebab itu engkau bisa gugur amalannya. Dengan sebab suara kamu di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab engkau memanggil Nabi sebagaimana panggilan kamu kepada yang lainnya, ini bisa gugur amalannya. Kenapa kira-kira? Apa sebabnya? Kalau suaranya di atas suaranya Nabi bisa gugur amalannya. Apa sebabnya kalau memanggil Nabi dengan panggilan sebagaimana panggilan kepada yang lainnya bisa gugur amalannya? Kira-kira kenapa? Karena dengan sebab itu dia bisa melakukan istihanah, bisa menyeret kepada istihanah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa menyebabkan perbuatan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Riddah, mengeluarkan dari Islam. Maka begitu pula mengucapkan suara yang keras sehingga menyebabkan dia akan menghinakan Nabi, merendahkan Nabi, ini pun termasuk riddah yang bisa menggugurkan amalan. Dalam keadaan orang itu tidak terasa. Oleh karena itu ini perkara yang penting. Menjadi pelajaran bagi kita untuk hati-hati, jangan sampai memperolok-olok Nabi, jangan sampai memperolok-olok sunnah Nabi, jangan sampai memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab itu seorang bisa keluar dari Islam tanpa dia sadari. Meskipun dengan apa? Meskipun dengan bersanda. Maka di sini kalau bersanda pun tidak ada uzur. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menghina para sahabat, menghina Nabi dan para sahabatnya, mengatakan kepada mereka, "Ma ra'aina misla qurrauna arghabu butuna." Dan yang semisalnya, saya tidaklah melihat para pembaca Quran kami. Para pembaca Quran kami maksudnya di sini para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka itu kecuali orang-orang yang hanya memperhatikan perut saja. Dan ajmanu 'indal liqa, dan orang-orang yang paling penakut untuk bertemu dengan musuh. Atau dia mengatakan aqdabu al-sunnah, dan orang-orang yang paling dusta lesannya, memperolok-olok Nabi, memperolok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab ucapan ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada orang tadi yang memperolok-olok agama, yang memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebagai bahan bergurau, sunnah Nabi dijadikan sebagai bahan untuk diolok-olok. Katakan kepada mereka, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian akan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan? Tidak boleh yang seperti ini. Meskipun dengan apa? Dengan bercanda. Karena orang tadi mengatakan, saya hanya bercanda ya Rasulullah, saya mengatakan ini hanya sekedar untuk sebagai obrolan saja. Karena sedang dalam perjalanan pada waktu itu, hanya sekedar untuk obrolan saja supaya tidak terasa akan sampai begitu. Maka Allah mengatakan la ta'tadiru, tidak ada uzur meskipun hanya bergurau, tidak ada uzur dengan sebab apa yang engkau lakukan. La ta'tadiru, qad kafartum, di sini dengan kalimat apa? La ta'tadiru, ingat. Ini ada kaidah penting juga. La ta'tadiru, padahal yang melakukan berapa orang? Satu. Yang melakukan satu orang. Tapi apa? Allah mengatakan la ta'tadiru, kalian tidak diberi
kalian semuanya tidak diberi uzur. Padahal yang mengucapkan adalah satu orang. Tapi Allah mengatakan kalian tidak diberi uzur. Kalau kalian berapa orang? Tidak hanya satu. Padahal pelakunya satu. Apa maksudnya di sini? Bukan hanya yang bicara saja yang bisa gugur amalannya, juga yang mendengarkan dan dia ridho, tidak mengingkarinya. Senang di situ. Diolok-olok dia senang, ridho, tidak mengingkarinya, tidak pergi dari situ. Maka bisa terkena sebab ini. Maka hati-hati dalam bermajlis, hati-hati dalam berteman, mencari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang bisa saling menasihati, bisa saling mengingatkan, sehingga tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang berbahaya, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la ta'tadiru, tidak ada uzur bagi kalian yang mengucapkan dan yang bersama kalian, yang bersama yang mengucapkan, yang dia ridho dengan ucapan tersebut. La ta'tadiru, tidak ada uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, maka ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang berbahaya sekali, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Apa faedah ayat yang kedua? Larangan untuk mengucapkan kata-kata yang keras dengan suara lebih keras dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengucapkan kata-kata yang keras dengan suara yang lebih keras dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat dahulu itu ketika berbicara dengan Nabi dengan suara yang lirih sekali, sangat beradab, lirih sekali, sampai Nabi itu sering meminta diulangi atau meminta supaya lebih jelas lagi, ya. Karena saking lirihnya, beradabnya mereka para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya peringatan ini, terutama setelah datangnya peringatan ini, mereka dengan suara yang lirih, ya, sampai Nabi SAW meminta untuk lebih dijelaskan karena saking lirihnya. Ini yang pertama, larangan untuk mengucapkan suara yang keras di atas suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Larangan untuk memanggil Nabi sebagaimana memanggil yang lainnya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga apa? Nah, kalau yang berani apa? Hah? Yang ketiga apa? Hah? Yang pertama tadi sudah ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Asal hati-hati dengan hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan Islam, karena ternyata di sana ada hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Ada hal-hal yang bisa membatalkan Islam dalam keadaan orang itu tidak menyadari ternyata dirinya telah keluar dari Islam. Jadi orang keluar dari Islam itu tidak harus dia mengatakan saya pindah agama, kalau itu jelas. Namun yang lebih berbahaya sekali, yang lebih kita khawatirkan, seseorang keluar dari Islam tanpa dia sadar, merasa dirinya muslim, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan muslim. Karena sebab tidak hati-hati. Tidak berhati-hati dalam berbicara, sehingga terjatuh kepada hal-hal yang bisa menggugurkan agamanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang yaghudduna aswatahum, orang-orang yang melirihkan suaranya 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 'Inda Rasulillah di sisi apa? Di sisi Rasulullah. Ini kita lagi menerjemahkan bukan ayatnya ya, sudah ada Rasulullah SAW. Di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang merendahkan suaranya. Di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti orang yang benar atau yang beradab atau tidak beradab? Orang yang beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beradab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia melirihkan suaranya.
Mereka itu ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan keistimewaan, Allah bersihkan hatinya untuk menerima takwa. Mereka lah orang-orang yang Allah khususkan hatinya, Allah bersihkan hatinya sehingga hatinya itu dengan senang hati menerima perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahum maghfiratun wa ajrun azim, baginya maghfirah, baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan baginya pahala yang besar. Ampunan berarti diampuni apa? Dosa-dosanya, dan bagi mereka pahala berarti apa? Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ketiga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala melarang agar seseorang itu jangan meninggikan suaranya di atas suara Nabi dan jangan memanggil Nabi dengan panggilan yang sebagaimana memanggil yang lainnya, kemudian Allah memuji orang-orang yang menjalankan perintah ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, orang-orang yang melirikkan suaranya, yang menjalankan perintah Allah untuk melirikkan suaranya, untuk tidak mengeraskan suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan pada hati mereka kesiapan untuk menerima takwa. Allah telah berikan kepada hatinya sehingga menjadi hati yang bersih, ya, hati yang sehat, hati yang hidup, sehingga menerima apa? Takwa. Karena hati itu ada yang apa? Hati itu ada yang hidup, ada yang apa? Ada yang mati. Nah, hati itu ada yang hidup dan ada yang mati. Yang hidup ini juga ada yang sakit, ada yang hidup sehat, ada yang sakit, hidup tapi sakit, ada yang apa? Ada yang mati. Maka ini perkara yang penting juga untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk kita memperbaiki hati, memperhatikan hati kita. Hatinya hidup atau sakit atau apa? Atau mati. Jangan sampai seorang itu apa? Tidak tahu kalau ternyata hatinya apa? Mati, nggak kerasa. Karena ini berbahaya sekali kalau sampai hatinya apa? Mati atau hatinya sakit. Berbahaya apa tidak? Berbahaya. Kalau sampai hatinya sakit, ini akibatnya bukan hanya di dunia. Maka ini lebih besar kepentingannya daripada memperhatikan sehatnya badan. Lebih besar kepentingannya daripada memperhatikan sehatnya badan. Karena apa? Ya, kalau badan sakit hanya di dunia saja akibatnya. Yang dia rasakan hanya di dunia saja. Tapi kalau hatinya sakit, maka dia akan merasakan apa? Akibatnya di akhirat kelak. Pada kehidupan yang sesungguhnya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala akibat dari hatinya yang sakit. Apalagi kalau hatinya apa? Mati. Sehingga dia tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Hatinya mati. Terus berbuat maksiat dan tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat maksiat sampai hatinya menjadi hitam. Karena setiap berbuat maksiat akan ada titik hitam di hati. Setiap orang berbuat maksiat ada titik hitam di hati. Terus kalau dia berbuat maksiat lagi, ada titik lagi, sampai kalau terusan berbuat maksiat bisa jadi hatinya apa? Dipenuhi dengan titik hitam yang kemudian mati. Kalau sudah mati, maka dia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan bisa jadi dia itu akan membela yang batil, akan memperjuangkan yang batil dalam keadaan dia tidak tahu. Karena hatinya mati. Ini orang itu bisa jadi hatinya mati tapi dia tidak kerasa. Bisa jadi orang itu hatinya sudah mati tapi dia tidak apa? Tidak merasakannya. Maka seseorang harus memperhatikan hatinya. Jangan cuma sekedar memperhatikan zahirnya saja. Zahirnya juga penting. Jangan berbuat maksiat, mengikuti sunnah Nabi, zahirnya menjalankan sunnah Nabi, menampakkan dirinya
dalam menjalankan sunnah Nabi. Namun ada yang lebih penting dari itu juga adalah memperhatikan hatinya, sehingga betul-betul dia memperbaiki hatinya. Ketika sakit dia perbaiki. Karena ada orang yang tidak merasa, karena tidak pernah memperhatikan hatinya. Hatinya sakit, dia tidak tahu kalau hatinya itu apa? Sakit, penuh dengan penyakit. Namun dia tidak tahu. Nah, kalau sudah tahu, apa kewajibannya? Kalau sudah tahu hatinya sakit, diperiksa hatinya. Sebagaimana kalau kita sakit badannya, kita periksakan apa tidak? Kita periksakan badan kita kalau sakit. Ya, kalau sakit badannya, diperiksanya di mana? Kita periksakan di rumah sakit, pada dokter. Nah, kalau hati yang sakit diperiksakan di mana? Ya, kita semuanya jadi dokter hati kita masing-masing. Kita semuanya harus memperhatikan hati kita, bersungguh-sungguh dalam memperhatikan hati kita, supaya betul-betul sehat, supaya betul-betul bersih dari penyakit. Kalau sudah tahu bahwa di hati kita ada penyakit, apa kewajibannya? Cari obatnya. Kalau sudah tahu obatnya, apa kewajibannya? Diobati, meskipun pahit rasanya. Sebagian orang ada yang sudah tahu obatnya, tapi apa? Nggak mau obati. Kalau saya obati, hawa nafsunya tidak mau. Kalau saya obati ini, berarti saya akan begini. Hawa nafsunya menghalangi. Akhirnya dia menuruti apa? Menuruti hawa nafsunya. Nah, menuruti hawa nafsunya sehingga tidak jadi mengobati. Ada juga yang sudah memulai mengobati dengan Al-Quran. Kan obatnya itu kan Al-Quran, hadis Nabi SAW. Mulai rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Meskipun hawa nafsunya jangan belajar, jangan menuntut ilmu, nanti ini waktunya tidur, ini waktunya istirahat, ini waktunya bertamasya, ini waktunya ini. Dihalangi, hawa nafsunya menghalangi. Syaitan membantu hawa nafsu untuk menghalangi, jangan mengobati penyakit. Padahal dia tahu ada sakit dan dia harus mengobatinya. Dan obatnya dengan membaca Al-Quran misalnya, atau membaca kitab-kitab para ulama untuk mendapatkan obatnya. Namun hawa nafsunya melarang, sehingga dia tidak jadi. Nah, atau ada yang sudah memulai tapi kemudian apa? Tidak istiqomah. Maksud saya sendirian saja di desa, nggak ada yang lainnya, yang ngaji cuma saya tok. Yang ngaji cuma satu orang, yang lainnya pada bermain di sana. Akhirnya apa? Dia mengikuti kebanyakan orang dan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kebanyakan orang, tidak melanjutkan mengobati dirinya. Maka seorang berusaha untuk sabar dalam mengobati dirinya. Sabar ketika mengobati dirinya, meskipun pahit dan meskipun itu berat, seakan-akan sedang berjalan pada suatu jalan yang di situ banyak hal-hal yang membebani dia. Karena hawa nafsu tidak mau apa? Tidak mau menerimanya, selalu menentangnya. Namun sabar terus, jalani terus, meskipun seakan-akan sendirian di jalan itu, yang lainnya lagi di jalan sana. Melihat yang lainnya, masya Allah, lagi di jalan sana, dia sendirian di jalan yang serba sulit, melawan hawa nafsu, berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. Sementara yang lainnya di jalan yang apa? Penuh dengan kemudahan-kemudahan yang enak jalannya, tidak ada larangan, bisa melakukan apa saja. Jangan menengok mereka, terus sendiri. Meskipun seakan-akan sendiri, terus. Ingatlah bahwa saya telah berjalan di jalan ini, para sahabat dan sebelumnya para nabi telah berjalan di jalan yang ini, dahulu para sahabat telah berjalan di jalan ini, para ulama. Maka sabar, meskipun apa? Seakan-akan sendirian. Terus perbaiki hatinya, terus berjalan menundukkan hawa nafsunya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dipuji dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang telah Allah bersihkan hatinya sehingga siap menerima apa? Takwa. Sehingga menjadi orang yang kemudian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang harus sabar. Dan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan kebenaran. Kalau tidak sabar ya tidak bisa. Harus sabar, harus punya kesabaran yang kuat. Nah, sehingga dia itu akan kokoh di atas kebenaran.
Bagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum. Akan terus ada dalam umatku orang-orang yang akan terus di atas kebenaran. Tidak akan bermadarat kepada dia orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran ini. Dia tetap kokoh, dia tetap sabar sampai mencapai ujungnya, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu sampai kematian mendatangi dia. Nah, ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini seorang harus memperhatikan hati. Dia harus lihat hatinya bagaimana. Nah, hatinya sakit atau sehat atau bahkan telah mati waliyadzubillah. Nah, kalau hatinya sakit ada tanda-tandanya, kalau hatinya sehat juga ada tanda-tandanya. Maka dilihat bagaimana hatinya. Kalau hatinya adalah hati yang suka menerima kebenaran, hatinya adalah hati yang suka menjalankan ketaatan, nah, ini hatinya apa? Sehat. Ya. Tapi kalau hatinya adalah hati yang lebih mendahulukan dunia, karena ini termasuk penyakit. Ada penyakit, dua penyakit yang merusak hati. Penyakit apa? Syahwat dan penyakit syubhat. Nah, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Ini dua-duanya penyakit yang sangat berbahaya bagi hati. Mana yang lebih berbahaya? Yang syahwat atau yang syubhat? Yang syubhat lebih bahaya. Keduanya bahaya, tapi yang syubhat lebih bahaya. Karena bisa membuat orang hatinya sakit sampai mati dalam keadaan dia tidak merasakan. Merasanya masih benar saja. Merasanya masih di atas kebenaran. Setelah ditunjukkan ini dalilnya, ini kamu salah, ini hadisnya bahwa kamu salah dalam hal ini, dia tidak menerimanya. Nah, dia merasa dirinya benar, dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya syubhat, lebih berbahaya syubhat itu. Yaitu apa syubhat itu? Pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti bimbingan para ulama. Sebagian ada orang yang merasa dirinya mendudukan dirinya seperti seakan-akan ulama. Yang penting Al-Quran hadis. Betul, Al-Quran dan hadis yang penting, tetapi harus dipahami dengan pemahaman para ulama. Bukan sekedar Al-Quran dan hadis saja, kemudian dia pahami sendiri, kemudian dia ambil faedah sendiri. Jangan, meskipun sudah hafal Al-Quran sekalipun, meskipun sudah tahu bahasa Arab sekalipun, tidak boleh. Karena apa? Di sana butuh alat-alat yang lainnya untuk mengetahui perintah ini wajib atau perintah ini sunnah. Larangan ini larangan yang haram atau larangan yang makruh. Butuh alat-alat yang lainnya, alat-alat yang lainnya. Yang memilikinya adalah siapa? Yang memiliki alat-alat ini siapa? Para ulama yang punya alat-alat tadi, yang bisa mengambil istinbat dari ayat-ayat Allah bahwa ini adalah halal, ini haram, bahwa ini adalah wajib. Ini para ulama. Adapun kita masih sangat jauh dari para ulama. Kita masih ini seperti anak-anak yang kecil. Kalau hadir di majlis ulama yang besar baru akan kerasa, oh ternyata nggak tahu apa-apa, ternyata masih sangat sedikit yang diketahui. Nah, maka di sini orang harus tahu dirinya, memposisikan dirinya di mana, sehingga dia betul-betul bisa mengetahui, memperbaiki dirinya. Nah, pada fidina azanallahu wa iyyakum, ini syubhat sangat berbahaya. Harus dia itu betul-betul mengikuti bimbingan para ulama, mencari bimbingan para ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam mengikuti agama ini. Bukan menjadikan ulama sebagai nabi, bukan pula. Tapi ulama itu seperti apa? Seperti bintang. Seperti bintang. Apa faedahnya? Untuk menunjukkan arah. Orang kalau di tengah laut, sudah di tengah-tengah laut ini sudah nggak kelihatan gunung, nggak kelihatan perumahan di tengah laut. Yang di atas langit, di bawahnya air. Kalau malam hari mau sholat, bagaimana dia sholatnya?
nggak tahu kiblat. Boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tidak sah sholat tidak menghadap kiblat. Harus menghadap apa? Kiblat. Termasuk dari syarat sahnya sholat. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, arahkan untuk sholat, arahkan arah diri kamu ke arah kiblat. Maka dia harus berusaha. Nah, bagaimana kalau di tengah laut? Berusahanya bagaimana? Di antaranya dengan apa? Melihat bintang. Ya, kalau di darat gampang. Melihat ke masjid di mana arah kiblatnya. Masuk masjid sudah tahu. Kalau sholatnya di rumah bagaimana? Sementara dia di luar kotanya. Kadang-kadang orang di luar kota tidak tahu arah kiblat. Apa yang dia lakukan? Dia harus berusaha tanya. Jangan sampai dia sholat tidak bertanya, setelah selesai sholat baru tahu bukan menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblatnya kita ke arah barat ya. Ternyata dia sholatnya menghadap ke arah selatan atau utara. Setelah selesai sholat baru dia tahu, salah, tadi harusnya arahnya ke sana bukan ke sini. Sah apa tidak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Maka begitu pula ketika di tengah laut, orang mau sholat tidak tahu arah kiblat, dia harus mencari kiblat dengan apa? Dengan bintang, bantuan bintang supaya sholatnya sah. Maka begitulah kepentingan para ulama, dijadikan sebagai arah, penunjuk arah, pembimbing kita, sehingga kita betul-betul bisa memahami dengan benar agama ini, tidak terjatuh kepada syubhat, tidak beramal dengan syubhat, tapi beramal dengan dalil, beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan syubhat. Syubhat ya dalil juga. Syubhat dalil atau bukan? Dalil, tapi dalil yang disalah pahami. Pakai dalil tapi salah penempatannya, itu namanya apa? Syubhat. Makanya orang tadi merasa dirinya apa? Benar. Maka di sini pentingnya para ulama. Namun bukan berarti kita jadikan ulama sebagaimana kita akan sebagai rasul, sebagai nabi, tidak. Maka kalau misalnya orang sudah di depan Ka'bah, pada malam hari di depan Ka'bah, masih dia mau melihat bintang? Perlu melihat bintang atau tidak? Ya, Ka'bah itu di depan dia, tidak perlu lagi melihat bintang. Maka tidak dijadikan para ulama itu sebagai sesuatu yang kemudian didudukan sebagai rasul berlebihan. Tidak. Mereka adalah para pembimbing. Mereka adalah orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang membawa agama ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qana fi din azza wa ini penyakit hati yang sangat berbahaya, syubhat. Maka harus hati-hati dalam mempelajari agama. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika keluar rumah jangan lupa berdoa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian sudah sampai situ aja. Ada lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika an azil au udhal au azil au uzal au azlim au udlam au ajhala au yujhala alayya. Setiap keluar rumah, mau ke pasar, mau ke masjid, mau ke masjid taklim, berdoa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu la haula wala quwata illa billah, mengakui bahwa tidak ada yang menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari tersesat. Allahumma inni a'udzubika an azil, akan terjatuh pada kesesatan, au udzal, atau disesatkan sama orang. Sudah berusaha tapi masih disesatkan. Berlindung kepada Allah dari terjatuh kepada kesesatan. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang kedua adalah apa tadi? Syahwat. Ini juga penyakit hati. Penyakit hati yang sangat berbahaya juga. Namun yang pertama lebih bahaya. Syahwat juga sangat berbahaya. Ini berkaitan dengan dunia. Dengan gemerlapnya dunia. Harus hati-hati. Ahlus surga atau orang-orang yang beriman yang telah Allah janjikan baginya surga adalah orang-orang yang selamat dari ini, selamat dari fitnah syubhat dan dari fitnah syahwat. Dia tidak melampaui batas dan dia tidak mendahulukan
dunia dari akhirat. Nah, adapun orang yang melampaui batas sehingga dia tidak mengikuti dalil tapi mengikuti syubhat dan dia mendahulukan dunia, maka dia adalah orang yang terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikutinya tapi malah melanggarnya dengan berbagai pelanggaran, dengan syiriknya, dengan bid'ahnya, dengan dosa besarnya. Wa atharul hayatad dunya, dan mendahulukan dunia daripada akhirat, maka tempat tinggal mereka adalah apa? Jahim, neraka jahanam. Wal iyadu billah. Maka perlu seorang itu memperbaiki hati, memperhatikan hatinya sehingga betul-betul bersih, senantiasa ikhlas, dikoreksi supaya agar ikhlas, agar tidak mendahulukan dunia dari akhiratnya, mencari ridhonya Allah semata, tidak mencari ridhonya manusia, tidak ingin didengar, tidak supaya dipuji orang. Luruskan niatnya. Ini susah atau mudah? Ini jawabannya tidak semudah yang kita bayangkan. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku perbaiki lebih dari aku memperbaiki hati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku perbaiki lebih dari memperbaiki niat yang ada di dalam hati. Niat supaya hatinya bersih dari niat, dari penyakit syahwat. Supaya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berat. Kata siapa ini? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Siapa beliau? Rahimahullah. Imam dari Imam Ahlus Sunnah, ulama besar, imam. Itu saja merasa berat. Kira-kira kalau kita bagaimana? Iya, jelas jauh lebih berat. Cuma kadang-kadang kita itu nggak memperhatikan, nggak memperbaiki. Ya kalau tidak pernah memperbaiki, bagaimana pernah merasa berat? Ini akan berat bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki. Nah, akan merasakan bagaimana beratnya mengalahkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu supaya dia menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan karena yang lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh usaha. Namun ketika seorang itu sudah berusaha, maka Allah akan mudahkan. Kalau seorang itu sudah berusaha, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Maka di sini menunjukkan ayat ini tentang pentingnya apa? Memperhatikan hati. Ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu orang-orang yang beradab kepada Rasulullah SAW. Beradab sehingga suaranya itu tidak lebih keras dari suaranya Nabi. Dan orang-orang yang beradab kepada Rasulullah SAW sehingga ketika memanggil Nabi dengan panggilan yang beradab, dengan mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah bersihkan hatinya, siapkan hatinya sehingga khusus hatinya untuk takwa. Tidak dimasuki yang lainnya, sehingga menjadi orang yang bertakwa. Maka mereka itu lahum maghfirah, mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ini ayat yang keberapa? Yang ketiga. Apa faedahnya dari ayat yang ketiga? Minimal antum tahu faedahnya dari ayat yang pertama sampai yang ketiga ini. Yang ketiga apa faedahnya? Pujian Allah kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Pujian Allah bagi orang-orang yang beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian Allah kepada orang-orang yang beradab kepada Rasulullah dengan merendahkan suaranya, melirikkan suaranya. Yang kedua apa? Pentingnya memperhatikan hati. Pentingnya seseorang itu melihat hatinya sedang bagaimana, sakit atau sehat. Kalau sakit, bagian apa yang sakit? Kemudian apa? Cari obatnya. Setelah cari obatnya, meskipun pahit harus dia obati, dan dia harus sabar dalam mengobatinya. Sampai sembuh. Jangan sudah sekali minum pahit, berhenti lagi, nggak minum lagi, padahal belum sembuh. Terus sampai apa? Sembuh. Kemudian yang ketiga apa? Bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha memberikan balasan yang besar kepada
kepada hamba-hambanya. Ini diantara faedah dari ayat ini. Wallahu taala alam bissawab. Kelihatannya sudah masuk waktu zuhur. Kita sholat dulu. Insyaallah kita lanjutkan berapa? Hadis lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.